Terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, Bapak Dr. Muhammad Hasrul SHMH. Yang kami hormati, Ketua Panitia beserta jajarannya. Yang kami hormati, seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua Mahkamah Keluarga Mahasiswa, serta para ketua unit kegiatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin, tibalah kita pada acara penutupan, penerimaan dan pengembangan karakter mahasiswa baru tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021. Melangkah ke acara selanjutnya, laporan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Dr. Muhammad Hasrul SHMH dengan hormat disilakan. Baru semua berpikir bikin pantun, tidak jadi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Hukum Unhas, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM. Yang saya hormati Ketua Departemen yang sempat hadir, Bapak Dr. Sugri Aspan SHMH. Kemudian ada juga beberapa sekretaris departemen yang hadir. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta sekretaris dan jajarannya. Yang saya hormati Tendik Alapaka Subak serta Tendik lain yang sempat hadir. Yang saya hormati Saudara Ketua MKM, Saudara Ketua DPM, dan Saudara Presiden BEM Fakultas Hukum Unhas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkenannya jualah sehingga kita sempat melaksanakan kegiatan alhamdulillah lancar sampai dengan di hari terakhir ini acara P2KMB, dan kita semua diberikan nikmat kesehatan sehingga tidak kurang satu apapun jua sampai hari ini. Salam buat Nabiullah Muhammad SAW selaku Nabiullah junjungan kita. Yang terhormat Ibu Dekan, saya laporkan bahwa pelaksanaan P2KMB telah dilaksanakan selama 2 hari dengan berbagai ragam materi penyampaian sebagai informasi kepada para mahasiswa baru kita, 486 orang. Dan di hari kedua ini adalah pemaparan tentang departemen yang ada di Fakultas Hukum. Jadi mereka sudah tahu bahwa di Fakultas Hukum ada Departemen Hukum Perdata, Pidana, HI, Masyarakat Pembangunan, Acara, Tata Negara, HAN, dan Hukum Dasar. Selain itu juga ada pemaparan kelembagaan mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Unhas. Mulai dari lembaga tingginya, ada MKM-nya, DPM-nya, ada BEM, dan sampai kepada minat bakat, UKM, kemudian ada juga Himpunan Mahasiswa Departemen dan Himpunan Mahasiswa Program Studi. Semoga 2 hari ini cukup memberikan wawasan dan juga kebanggaan bagi para mahasiswa baru bahwa saya tidak salah pilih,
saya tidak salah masuk, memang disinilah tempat saya di Fakultas Hukum Unhas. Kemudian telah disampaikan juga mereka pemahaman informasi kemarin juga dari Pak KPS tentang bagaimana kuliah di Fakultas Hukum Unhas. Di grup kami juga, kami punya grup WA bersama mereka, yang ada Ibu Kasubag di situ, Ibu Rini, ada juga Pak Kasubag, berbagai macam hal informasi mengenai KRS dan macam-macam mereka juga sudah tanyakan dan selalu dipandu di situ. Jadi insya Allah pada tanggal 16 nanti hari Senin adalah mereka semua sudah siap untuk kuliah perdana sebagai mahasiswa baru Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih atas kesediaan semua mahasiswa baru sampai dengan detik ini. Terima kasih juga kepada Saudara Ketua Panitia Pak Sulpan beserta seluruh jajarannya yang telah melancarkan kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dekan yang telah memberikan kepercayaan kepada kita semua untuk melaksanakan ini dengan baik. Mohon perkenan Ibu Dekan untuk menutup acara P2KMB Fakultas Hukum Unhas pada hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal kalimah ma yaskuru. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus menutup secara resmi acara penerimaan pengembangan karakter mahasiswa baru tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021 kepada Profesor Dr. Pati Tinggi SHM Hum dengan hormat disilakan. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masih semangat? Harus semangat terus ya, nggak boleh capek. Ya, apalagi anak muda harus selalu semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Tentunya sore ini di penghujung acara P2KMB Fakultas Hukum Unhas telah dilalui oleh anakku sekalian. Banyak informasi, banyak pengetahuan baru, dan menjadi bekal untuk nanti insya Allah kalian menempuh pendidikan lebih lanjut untuk sampai 4 tahun ke depan paling lama ya, yang lebih-lebih insya Allah. Baik, saya cinta saya banggakan Wakil Dekan yang hadir pada kesempatan ini, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan. Yang saya hormati seluruh jajaran panitia pelaksana yang dikomandani oleh Adinda Sukwan Hakim, para ketua dan sekretaris departemen yang hadir, para KPS, Anandaku, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, dan seluruh jajaran pimpinan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas, Ketua MKM, Ketua DPM, ya untung ada Ketua DPM cewek nih ya, luar biasa, dan seluruh panitia, seluruh tenaga kependidikan, Pak Ibu Kasubag, Pak KTU, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Luar biasa, sungguh sangat melelahkan tentunya ya. Tapi kalau kita nikmati itu akan menjadi indah. Tidak ada rasa capek. Saya dari pagi, Ibu dari pagi juga di depan laptop, memberi materi, menguji dan seterusnya, macam-macam aktivitas. Baru berdiri juga, pas mau pulang diminta untuk menutup, ternyata masih ada acara. Saya kira sudah selesai tadi. Alhamdulillah, selamat buat anakku sekalian. Tentunya ini langkah awal untuk menapaki hari-hari indah anakku sekalian ke depan. Walaupun hari ini dan hari-hari mendatang kita masih mengikuti perkuliahan dengan proses yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan, tetapi tidak mengurangi semangat ya dari anakku sekalian untuk mengikuti perkuliahan itu. Tetaplah rapi sama ketika kalian luring seperti ini ya. Karena kami pun demikian, kami mengajar tidak ada yang tidak rapi, ya semua mandi dulu, mandi dulu, rapi dulu, ya, lalu kemudian bisa tampil lebih cerah, karena tentunya kami harus selalu memberi semangat kepada anakku sekalian, apalagi kalian yang tentu harus selalu bersemangat karena masih muda. Kami saja yang ibundanya nih yang sudah
Tapi saya tidak mau dibilang tua ya. Nah, masih terus bersemangat, alhamdulillah. Ya, jadi aku sekalian, selamat telah mengikuti P2 KMB. Mudah-mudahan kalian sudah memahami apa itu nilai-nilai keunhasan yang harus terinternalisasi dalam diri kalian, khususnya nilai-nilai integritas. Kita bersyukur di Baruga Profesor Bahadin Lopa, ya, tempat kita bersama hari ini, dan insya Allah hari-hari ke depan dalam kegiatan-kegiatan itu senantiasa menginternalisasi nilai itu ke dalam diri kalian. Kalianlah calon penegak hukum. Dan hanya kepada insan-insan yang memiliki integritas, penegakan hukum itu akan memberikan hasil yang maksimal, memberikan keadilan. Seperti itu yang kita harapkan. Oleh karena itu anakku sekalian, sebagai calon penegak hukum, tanamkanlah dan internalisasikanlah nilai-nilai itu, nilai integritas. Ini sangat penting, nilai-nilai kejujuran, taruh ada, taruh gau, ya. Kalau kita ngomong, itulah yang kita lakukan. Jangan membiasakan diri berbohong. Kapan satu kali berbohong, maka akan terangkailah kebohongan-kebohongan berikutnya. Pasti itu. Dan pada akhirnya akan ketahuan. Jadi aku sekalian, jadilah orang yang sportif. Kalau salah, bilang salah. Minta maaf. Itu yang harus kita lakukan aku sekalian. Kalau berbohong, maka kalian akan merasakan gelisah ya. Kalau kalian merasakan berbohong, ketika berbohong gelisah, berarti kalian masih punya integritas. Kalau kalian berbohong menganggap biasa-biasa saja, itu masya Allah, aduh, nauzubillah min salik ya. Jangan sampai terjadi. Karena kalau kita berbohong, ya pasti itu tidak enak perasaan. Buru-buru minta maaf. Ya, buru-buru menyampaikan yang tadi saya tidak bermaksud seperti itu. Dan aku sekalian, nilai-nilai integritas, inovatif. Sangat penting ya ke depan. Apalagi di era disrupsi ya, revolusi industri 4.0 ini mengharuskan kita bisa berinovasi sehingga bisa beradaptasi ya. Beradaptasi dan berinovasi ini dua kata yang harus saling berkelindang dan saling mengisi untuk dapat melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya kita sendiri ya, lalu kemudian berpengaruh kepada lembaga dan secara komunitas. Dan nilai-nilai katalitik ya yang mengandung juga makna kejujuran di dalamnya, terus terangan ya, harus lebih sportif dan arif. Tentu harus arif. Menjadi pemimpin itu, anak-anakku sekalian, kalianlah calon pemimpin. Seorang pemimpin harus punya kearifan ya. Itu penting sekali. Kadang memang harus kita katakan, tetapi tentu dulu diukur. Bagaimana kalau saya melakukan ini atau mengatakan ini. Ya, jadi kemarin mungkin saya melihat satu video bagus ya. Ketika seorang mengocok 2 botol Coca-Cola. Ya. Ketika dikocok sama-sama begitu ya. Lalu yang satu dibuka, langsung menyembur. Ya, begitulah kalau marah juga ya. Kalau seorang tiba-tiba marah lalu kemudian dia ngomong, dia buka mulutnya, maka dia akan ngocel, dia macam-macam. Dan pada saat itu, pada akhirnya nanti dia akan menyesal. Tapi kalau tetap tidak dibuka mulut itu, tidak dibuka penutup botol itu, maka hilang busanya, tenang kembali. Nah itu memang susah, ya, susah. Makanya harus dilatih. Anakku sekalian, kita butuh latihan. Menjadi pemimpin itu, yang pertama bisa karena memang terlahir sebagai pemimpin. Yang kedua butuh latihan dan butuh lingkungan yang baik. Ya, anakku sekalian, sisa nanti bagaimana anakku sekalian bisa menyesuaikan diri dengan sesuai passionnya ya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan karakternya untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Insya Allah akan ada lahir nanti ketua presiden-presiden BEM, ketua DPM, ketua MKM dan seluruh ketua-ketua lembaga tinggi UKM di sini gitu ya, dari kalian semuanya. Dan itu belajar menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus belajar kita, harus dilatih. Tidak ucu-ucu jadi pemimpin. Ya. Menjadi ketua panitia, menjadi ketua kelas, menjadi ketua apapun, ya itu adalah media latihan. Saya kira itu anakku sekalian. Selamat sekali lagi Ibu sampaikan. Insya Allah tanggal 16 hari Senin kita mulai proses pembelajaran di kelas
kelas daring. Kami berharap anak sekalian dapat mengikutinya dengan baik ya. Pada tempat-tempat yang jaringannya kurang bagus tidak apa-apa kalau tidak kelihatan videonya, tetapi biasanya kami minta pada dosen untuk pertama kali munculkan dulu semuanya ya, supaya bisa kita lihat wajah-wajah dari anak sekalian. Jangan abaikan, jangan sepelekan ya. Ikutilah proses perkuliahan ini dengan baik. Sekali lagi atas nama pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada seluruh panitia pelaksana dikomandani, dikoordinatori oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama bersama seluruh panitia, dan pada anakku sekalian semuanya selamat. Terima kasih telah mengikuti ini dengan baik ya. Dan tentu masih menyisakan banyak hal pertanyaan ya, nantilah pada hari-hari mendatang bisa kalian mempertanyakan itu kepada seniornya melalui grup-grup WhatsApp ya atau grup lain yang disepakati. Sekali itu demikian, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, P2 KMB tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan resmi saya nyatakan ditutup. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pemutaran video virtual tool. Selamat datang. Selamat datang di virtual tour Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kami akan mengajak kalian untuk melihat seperti apa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, untuk menuju ke Fakultas Hukum, kita bisa melalui pintu 1 yang berjarak sekitar 900 meter. Untuk rute terdekat, kita bisa melalui jalan lurus pada bundaran pertama yang melewati gedung rektorat. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati hawa sejuk dari pepohonan. Saat ini, kita sudah memasuki area Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk memulai virtual tour ini, kalian akan memasuki lobi Fakultas Hukum. Yuk kita masuk! Selamat datang di lobi Fakultas Hukum. Berjalan keluar dari lobi, yuk kita menuju ruang akademik Fakultas Hukum. Di ruang akademik ini, mahasiswa dapat melakukan berbagai hal terkait administrasi perkuliahan, khususnya di bagian administrasi, seperti kemahasiswaan, keperluan beasiswa, dan lain sebagainya. Fakultas Hukum juga mempunyai kantin loh, yang bernama Justice Cafe. Di kafe ini, mahasiswa dapat beristirahat sambil menyantap makan siang yang begitu lezat. Selain punya kafe sebagai tempat istirahat, kita juga punya pelataran H1 yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk bersantai dan berkumpul, baik ketika jam pelajaran telah usai atau ketika sedang menunggu pelajaran selanjutnya. Sekarang kita menuju ke Taman Fakultas Hukum, yang tentunya dipenuhi oleh tumbuhan hijau dan juga terdapat beberapa gazebo untuk mahasiswa bersantai dan berdiskusi. Setelah berjalan mengelilingi lantai 1, yuk kita menuju ke lantai 2 Fakultas Hukum. Nah, ini dia Taman Fakultas Hukum jika dilihat dari lantai 2. Terlihat asri banget kan teman-teman? Nah, lanjut. Kita menuju ke ruang Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ruangan Pusat Kajian Kejaksaan ini digunakan untuk tempat kajian hukum tentang dinamika penegakan hukum oleh institusi kejaksaan.
Untuk mengobati rasa kangen kuliah offline, yuk kita lihat salah satu kelas mahasiswa yang berada di lantai 1 sampai lantai 3. Untuk saat ini, kita sedang berada di ruang pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu ruang dekanat Fakultas Hukum. Disinilah terdapat ruang dekan, ruang wakil dekan bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya, wakil dekan bidang akademik dan pengembangan, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan. Terdapat pula beberapa piala-piala dan berbagai penghargaan yang telah dicapai oleh Fakultas Hukum, baik dari mahasiswa maupun dari Fakultas Hukum itu sendiri. Inilah orang-orang hebat yang pernah memimpin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain itu, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin juga memiliki ruang video conference yang dibangun dan bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ruang video conference ini digunakan untuk melaksanakan sidang jarak jauh dan melihat persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Fakultas Hukum juga mempunyai ruang laboratorium moot court. Ruangan ini digunakan untuk melakukan praktek peradilan semu. Dalam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terdapat beberapa departemen. Sebagai fokus peminatan kepada mahasiswa semester akhir, di antaranya Departemen Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Perdata, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, dan Hukum Dasar. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin juga memiliki perpustakaan yang keren dan dibuat senyaman mungkin agar mahasiswa dapat menambah wawasannya secara maksimal. Di lantai 2 perpustakaan Fakultas Hukum dilengkapi dengan komputer yang dapat digunakan mahasiswa sebaik mungkin. Dan tentu saja, seluruh komputer di perpustakaan ini telah dihubungkan dengan koneksi internet. Jadi, semakin memudahkan mahasiswa dalam mencari bahan-bahan perkuliahan, baik akademik maupun non-akademik. Ini adalah fasilitas olahraga yang dimiliki oleh Fakultas Hukum, yaitu lapangan basket dan lapangan tenis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin juga memiliki masjid yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan para staf Fakultas Hukum untuk beribadah dengan nyaman. Di samping masjid, terdapat ruang kebanggaan mahasiswa, yaitu ruangan kemahasiswaan, yang di dalamnya terdapat berbagai ruangan, seperti ruangan lembaga tinggi Fakultas Hukum, dan ruang UKM-UKM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terakhir dari perjalanan ini adalah Baruga Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu Baruga Profesor Dr. Bahrudin Lopa. Tempat ini biasanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan Fakultas Hukum, dan saat ini juga digunakan untuk menyambut teman-teman mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan berakhirnya pemutaran video virtual tour Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara penerimaan dan pengembangan karakter mahasiswa baru tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021. Saya Filza Zafirin memohon maaf jika terdapat kesalahan kata selama memandu acara pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.